Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Asyabrudin Syasmana SPD MA dan Ibu Dwi Afrimeti Timura SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Perkenalkan, saya Rodiana dengan NIM 1401620006 dari PPKNB 2020 akan memaparkan materi mengenai desain tata letak sirkuit terpadu atau DTL-ST. Yang akan saya paparkan mulai dari pengertian, lalu syarat-syarat, lalu jangka perlindungan, lalu hak dan upaya penyelesaian serta contoh dari desain tata letak sirkuit terpadu tersebut. Baik, masuk kepada materi, yaitu desain tata letak sirkuit terpadu merupakan istilah bahasa yang digunakan di dalam undang-undang. Sirkuit terpadu atau bahasa Inggrisnya Integrated Circuit atau IC merupakan komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC merupakan komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. IC digunakan pada alat elektronika seperti telepon, kalkulator, ponsel, atau bahkan radio. Sirkuit terpadu juga sering disebut sebagai chips. Sirkuit terpadu berisikan sirkuit elektronik yang dibuat berdasarkan desain 3 dimensi yang diletakkan pada lapisan terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium serta gallium arsenide. Lalu, Amerika Serikat atau Semiconductor Chip Protection Act of 1984, Title 3 of Public Law 98 sampai 620 of November 8 1984 menjelaskan bahwa produk chip semikonduktor merupakan bentuk akhir produk yang mempunyai 2 atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahkan semikonduktor lapisan sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk melakukan fungsi hubungan elektronik. Lalu masuk pada pengertian desain tata letak sirkuit terpadu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu Pasal 1. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan desain tata letak mempunyai pengertian, yaitu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari Undang-Undang DTL-ST atau desain tata letak sirkuit terpadu, sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga dapat berfungsi secara elektronis. Adapun undang-undang yang mengatur dan yang berlaku di Indonesia terkait desain tata letak sirkuit terpadu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk syarat-syarat DTL-ST mendapat perlindungan hak dalam pasal 2 UU DTL-ST. Lalu untuk subjek DTL-ST diatur dalam pasal 5. Untuk jangka waktu perlindungan DTL-ST diatur dalam pasal 4. Untuk hak DTL-ST diatur pasal 8. Untuk gugatan perdata diatur pasal 38. Untuk tuntutan pidana diatur pada pasal 42 UU DTL-ST dan penyesuaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diatur pada pasal 39 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau UU Nomor 32 Tahun 2000. Selain berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, terdapat juga peraturan TRIPS yang telah mengatur desain tata letak sirkuit terpadu atau DTL-ST dan memuat syarat-syarat minimum.
Syarat-syarat DTLST mendapat perlindungan hak diatur pada pasal 2 Undang-Undang DTLST yang menyebutkan 1. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. 2. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Lalu selanjutnya ada subjek DTLST atau subjek desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu diatur pada pasal 5, yaitu 1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Lalu yang kedua, apabila pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Lalu diatur juga pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Lalu, subjek DTLST meliputi 1. Perorangan atau pendesain. Lalu kedua, beberapa orang jika DTLST dibuat dalam kelompok atau tim. Lalu yang ketiga, badan hukum jika diperjanjikan lain sebelumnya dengan pendesain. Lalu untuk jangka waktu perlindungan DTLST diatur pada pasal 4. Yang pertama, perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersil dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Lalu kedua, dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersil, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Lalu yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun. Lalu yang keempat, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu terdapat upaya penyelesaian hukum DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang DTLST memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian bagi pemegang hak yang ingin mempertahankan haknya. Yang mekanisme pertama, gugatan perdata. Mekanisme ini diatur di dalam pasal 38 UU DTLST. Pemegang hak DTLST atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan atau penggunaan hak eksklusif tanpa izin kepada pengadilan niaga. Lalu yang kedua, tuntutan pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak desain industri ini diatur pada pasal 42 UU DTLST. Lalu, mekanisme yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR atau Alternative Dispute Resolution dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa ini lalu ada contoh dari desain tata letak terpadu yaitu pada telepon atau komputer. Salah satu komponen yang ada di dalamnya adalah chip atau circuit housed in a program. Chip merupakan kumpulan dari beberapa bahan seperti diode, transistor, dan kapasitor, dan bahan-bahan tersebut termasuk dalam unsur pengubah atau penghubung aliran listrik. Lalu ada juga contoh lain terkait desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu peneliti di Amerika telah berhasil mengembangkan peralatan tanpa kabel yang bisa memasukkan obat secara langsung ke dalam tubuh. Alat kecil tersebut ditanam di bawah kulit dan berisi obat yang dikeluarkan sesuai dengan waktu yang sudah diatur sebelumnya. Alat tersebut diberi nama microchips
dan diklaim dapat memperbaiki kehidupan penderita penyakit kronis seperti penyakit jantung dan multiple sclerosis. Lalu pada kasus ini, dokter bisa memprogram alat itu dari komputer atau bahkan telepon genggam. Penemuan pengembangan teknologi chip di atas dapat dimungkinkan mendapat perlindungan hukum melalui paten dan DTLST. Jika materi perlindungannya adalah proses, maka dimungkinkan untuk perlindungan hukum paten. Sedangkan desain chipsnya juga bisa dilindungi melalui desain tata letak sirkuit terpadu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.